Di ujung gang sempit di kawasan tua Yogyakarta, ada sebuah salon kecil bernama Aurora Beauty. Bangunannya tua, cat temboknya mengelupas, dan papan namanya sudah miring. Anehnya, salon itu tetap ramai, terutama menjelang maghrib. Orang-orang bilang, hasil potong rambut di sana selalu memuaskan. Tapi ada satu aturan aneh yang dipegang pegawainya. Jangan pernah menerima pelanggan terakhir setelah azan maghrib. Nadia, seorang perantau yang baru pindah ke kota itu, tidak percaya pada tahayul. Ia diterima bekerja sebagai capster di Aurora Beauty. Hari pertamanya berjalan lancar hingga menjelang maghrib. Jam dinding menunjukkan jam 17:55. Salon sudah sepi. Mbak Rini, pemilik salon, bersiap menutup rolling door. Tiba-tiba, pintu kaca berderit pelan. Seorang perempuan masuk, rambutnya panjang, hitam, lurus, menjuntai sampai pinggang. Wajahnya pucat, nyaris tanpa ekspresi. Bajunya putih sederhana, agak kusut, dan basah di bagian ujungnya seperti habis kehujanan. Padahal di luar tidak mendung. Masih buka? Tanyanya lirih. Nadia menoleh ke Mbak Rini. Wajah pemilik salon itu langsung tegang. Kita sudah tutup, Mbak, jawab Mbak Rini cepat. Perempuan itu tersenyum tipis. Sebentar saja, hanya potong sedikit. Aneh, suaranya seperti menggema. Padahal jarak mereka hanya beberapa langkah. Nadia yang merasa kasihan spontan berkata, "Tidak apa-apa, Mbak. Saya yang kerjakan." Mbak Rini mencengkeram lengannya kuat-kuat. "Jangan." Tapi perempuan itu sudah duduk di kursi paling ujung kursi yang sejak tadi tak ada yang menyentuhnya. Lampu di atas kursi itu berkedip pelan dengan tangan sedikit gemetar. Nadia menyampirkan capek hitam ke tubuh pelanggan itu. Saat ia menyentuh rambutnya, dingin, bukan dingin biasa. Dingin seperti menyentuh es batu yang baru keluar dari freezer. Nadia mulai memotong. Cekrek, cekrek. Potongan rambut jatuh ke lantai. Namun setiap kali ia memotong 1 inci, rambut itu seperti memanjang lagi. Ia menelan ludah. "Sudah cukup pendek, Mbak?" tanya Nadia, mencoba terdengar normal. Tidak ada jawaban. Perempuan itu menunduk. Rambutnya kini menutupi wajah sepenuhnya. Cermin di depan mereka memantulkan bayangan, tapi ada yang salah. Di cermin, Nadia hanya melihat dirinya sendiri. Kursi itu kosong. Tangannya berhenti bergerak. Tetapi bisiknya, suara tawa kecil terdengar di belakang telinganya. Pelan, serak, Nadia membekuk. Perlahan, ia mengangkat wajahnya dari cermin dan melihat bayangan di belakangnya. Perempuan itu berdiri tepat di belakang. Meski tubuhnya masih terasa duduk di kursi, lehernya miring tak wajar. Rambutnya meneteskan air hitam ke lantai. "Kau memotong terlalu pendek," bisiknya. Lampu padam. Salon gelap gulita. Ketika Mbak Rini berhasil menyalakan lampu darurat, kursi itu kosong. Nadia terduduk lemas di lantai, memeluk gunting di sekelilingnya. Rambut bukan hanya di lantai. Rambut memenuhi seluruh ruangan, menempel di dinding, menggantung di langit-langit, bahkan keluar dari laci-laci. Sejak malam itu, Nadia tidak pernah kembali bekerja. Mbak Rini akhirnya menceritakan rahasia salon itu. Dulu, bertahun-tahun lalu, ada seorang pengantin yang gagal menikah. Ia mengurung diri di salon itu. Tempat terakhir ia mempercantik diri sebelum ditinggalkan. Malam itu, setelah maghrib, ia ditemukan tak bernyawa tergantung, dengan rambutnya sendiri yang terikat di langit-langit. Sejak saat itu, setiap menjelang maghrib, ia datang meminta dirapikan. Karena, katanya, ia ingin terlihat cantik saat akhirnya dijemput. Dan jika ada yang berani memotong rambutnya terlalu pendek, ia akan mengambil rambut orang itu sebagai gantinya. Kalau kamu melewati gang itu di Yogyakarta dan melihat Aurora Beauty masih buka setelah maghrib, pastikan bayanganmu ada di cermin. Karena kalau tidak, mungkin kamu sudah duduk di kursi yang salah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.